Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Malam ini, malam tanggal 2 bulan Sya'ban. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Doa yang dianjurkan untuk dibaca tatkala kita melihat hilal, pertanda kita masuk ke bulan baru, di mana kita mengatakan, ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan, bulan yang penuh dengan keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Mengingatkan tentang keutamaan bulan Sya'ban, bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia. Di mana kemarin bulan Rajab rame-rame orang mengagungkan bulan haram, yang memang bulan itu bulan yang diagungkan di dalam Islam. Kemudian kita masuk ke bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban ada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Sya'ban ini terjepit di antara bulan haram dan bulan diturunkannya Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terlihat berpuasa lebih banyak seperti puasa beliau di bulan Sya'ban. Dan hal ini mendorong Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma untuk bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, apa penyebabnya beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Kata beliau alaihi salatu wasallam, "Dzaka syahrun yaghfalu anhu nas baina Rajab wa Sya'ban wa Ramadan." Itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Manusia melalaikannya. Dia terjepit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Di bulan ini amal-amal manusia diangkat menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Dan aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Kenapa? Di antara semua amal ibadah, satu-satunya ibadah yang balasannya hanya Allah yang tahu, itu puasa. Berapa pahalanya? Malaikat itu nyatetnya gimana? Kata Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi, "Kullu amal ibni Adam lahu, al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhif." Semua amalan manusia itu untuk manusia, hitungannya sudah ditetapkan buat dia. Satu Allah lipat gandakan jadi 10 kali lipat. Sampai ke 700 kali lipat. Illa shaum. Kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, itu milikku, kata Allah. Aku yang akan memberikan balasan. Sehingga mencatatnya malaikat itu yang mencatat puasa. Orang ini puasa. Pahalanya terserah Allah Azza wa Jalla. Berapa Allah akan berikan. Maka dari itu Rasulullah SAW ingin ketika amalan diangkat itu di dalamnya ada ibadah puasa yang diangkat.
Itu pula yang menyebabkan kenapa Nabi alaihi salatu wassalam merutinkan puasa Senin dan Kamis. Kadang kala beliau puasa berhari-hari, sepekan puasa, mungkin 2 pekan puasa. Kadang kala beliau nggak puasa. Ketika nggak puasa beliau tetap puasa Senin dan Kamis. Karena hari itu hari diangkatnya amal. Dan Sya'ban ini adalah qabliyahnya Ramadan. Maka alhamdulillah ada kesempatan bagi kita untuk mulai puasa. Hari ini, besok malam, besok pagi kita puasa. Atau lusa. Yang ingin puasa Daud di bulan Sya'ban, ahlan wa sahlan. Dia mau puasa sehari puasa sehari enggak. Atau dia mau puasa Senin Kamis di bulan Sya'ban, tafadhal. Yang penting usahakan. Ajak keluargamu untuk juga puasa. Sehingga anak-anak masuk bulan Ramadan nggak kaget lagi dia. Udah biasa puasa. Dan mengingatkan juga para ummahat. Para putri-putri Adam. Yang punya utang. Ini kesempatan untuk bayar utang. Alhamdulillah ada waktu sebulan kira-kira. Mungkin kau punya utang 7 hari, 8 hari. Lunasi. Setelah lunas, lanjutkan dengan puasa sunnah. Memang ada larangan puasa di pertengahan bulan Sya'ban. Tapi larangan itu untuk yang nggak biasa puasa. Kalau engkau sudah puasa dari awal, aman insya Allah engkau puasa setelah pertengahan Sya'ban. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masuk ke bab 299. Bab, kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, babun ad-du'a inda sawa'iq. Bab doa ketika ada halilintar. Apa yang dibaca? Ketika ada sa'iq. Yang suaranya membuat jantung ini kadangkala seperti berhenti. Yang memekikkan telinga. Yang tatkala ayah anak masih kecil dulu. Kita kalau takut itu ambil bantal, kita tutupin telinga kita. Halilintar. Suara gemuruh yang kita dengar. Itu ciptaan Allah. Apa yang seharusnya dilakukan hamba? Kemarin kita bicara tentang doa tatkala hujan turun. Apa doanya? Allahumma sayyiban nafi'an. Ingat, jangan lupa. Khususnya teman-teman yang hidup di tempat yang rawan banjir. Ketika ngelihat mendung, angin bertiup, doa minta kebaikan angin tersebut. Minta keinginan untuk apa angin itu dikirim. Kemudian meminta agar hujan itu bermanfaat buat kita. Nah, kalau mendengar suara halilintar, suara gemuruh, apa yang harus kita lakukan? Apa kata Imam Bukhari? Qala haddatsana Ma'la ibn Asad. Qala haddatsana Abdul Wahid ibn Ziyad. Qala haddatsana Al-Hajjaj. Qala haddatsani Abu Matar annahu sami'a Salim maula Salim ibn Abdullah an abihi qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini Salim putranya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sami'a ar-ra'd was-sawa'iq qala Allahumma la taqtulna bi sa'kika wa la tuhlikna bi 'adzabika wa 'afina qabla dzalika. Ahibati fillah. Ini hadis dhaif. Ini doa yang mungkin banyak kita menghafalnya. Doa ketika mendengar halilintar atau suara gemuruh yang ada di awan itu. Apa doanya? Salim bin Abdullah meriwayatkan dari ayahnya bahwa Nabi SAW mengatakan, Allahumma la taqtulna bisa'kika wa la tuhlikna bi'adzabika wa 'afina qabla dzalika.
Yang artinya, ya Allah, jangan matikan kami dengan halilintar-Mu ini. Dan jangan binasakan kami dengan azab-Mu. Dan berikan keselamatan buat kami sebelumnya. Ada lafaz lain yang mengatakan, Allahumma la taqtulna bi ghadabika. Ya Allah, jangan matikan kami dengan murka-Mu. Ahibati fillah, hadis ini dhaif. Sehingga tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau bicara orang mau berdoa, minta sama Allah azza wa jalla, ya bebas-bebas aja. Tapi tatkala kita tahu hadisnya ini dhaif, lemah, sehingga jangan sampai kita membacanya lalu menisbatkannya kepada Nabi alaihissalam dengan mengatakan, ini loh doanya Nabi SAW. Ya, kita memohon kepada Allah agar Allah tidak mematikan kita dengan amarahnya, agar Allah memberikan afiah kepada kita. Itu bebas. Kapan saja kita berdoa dalam kondisi kita takut sesuatu, kita memohon kepada Allah dengan doa ini, nggak apa-apa. Tapi tidak menisbatkannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sawaik halilintar ini disebutkan wahya saqat ra'diha. Itu halilintar biasanya ada api seperti kejutan listrik yang kita lihat. Seperti ada aliran listrik. Ini berkaitan dengan sa'iqah. Kemudian biasanya ya kita tahu lah, sa'iqah ini, halilintar ini petir ya. Kita tahu ada namanya penangkal petir. Kadangkala kalau dia mengenai pohon, terbakar. Kalau dia mengenai manusia, maka gosong itu manusia. Dan kita sudah melihat kebun-kebun yang terbakar karena petir. Kita melihat rumah juga yang terbakar karena petir. Maka itu bisa menjadi azab. Maka kita berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa. Ya, seharusnya kita berlindung ketika kita takut. Memohon kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi menisbatkan doa ini kepada Nabi alaihissalam, maka harus dikasih penjelasan bahwa dhaif, bahwa lemah. Kemudian babun idza sami'ar ra'd. Kalau tadi berkaitan dengan petirnya, ketika ada petir ya, kita nggak mendengar. Kadang-kadang kita melihat ada seperti api yang membelah awan itu. Yang kadang-kadang kita melihat dari jauh, jamaah ya. Apalagi ketika gelap. Subhanallah. Benar-benar mengkhawatirkan. Benar-benar menunjukkan bahwa manusia ini lemah. Kalau Allah mau mengazab dia, menghancurkan dia, Allah hanya mengatakan kun fayakun. Jadi ini doa ketika ada petir atau ketika ada halilintar. Tapi sekali lagi, hadisnya dhaif. Kemudian di bab selanjutnya ini babun idza sami'ar ra'd. Bab apabila mendengar suara gemuruh tadi. Jedar. Biasanya yang seperti ini, orang dalam rumah ketika hujan ya, dia nggak ngeliat tuh, dia dengar suara petir, suaranya. Apa yang harus dibaca? Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Bishr, qala haddatsana Musa ibn Abdullah, qala haddatsani al-Hakam, qala haddatsani Ikrimah, أن ابن عباس رضي الله عنه كان إذا سمع صوت الرعد
Qala subhanalladzi sabbahta lahu. Qala innar ra'da malakun yan'iku bil ghaith kama yan'iqur ra'i bi ghanamihi. Ini riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Mauquf kepada Abdullah bin Abbas. Apa yang dikatakan Abdullah bin Abbas? Dia mengatakan biasanya, karena kata Ikrimah, ceritanya Ikrimah, muridnya Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas itu kalau mendengar suara ra'ad, suara petir, suaranya, dia mendengar suaranya, maka dia mengatakan subhanalladzi sabbahta lahu. Maha suci Allah yang engkau bertasbih untuknya. Qala, lalu Abdullah bin Abbas mengatakan innar ra'ad. Ra'ad itu malaikat. Yan'iku bil ghaith. Yang tugasnya malaikat ini mengatur hujan. Dia menggiring hujan. Kadang-kadang kita ngelihat awan itu berjalan. Tahu-tahu berangkat ke arah timur. Nanti yang dari arah barat datang lagi, melewatin kita. Cuma lewat, nggak berhenti. Kadang-kadang berkumpul di satu tempat. Maka di sini, malaikatlah yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur hujan ini. Untuk mengatur jalannya awan. Masih ingat dengan hadis yang Nabi SAW bercerita, hadis yang sahih, bahwa ketika ada seorang sedang di dataran terbuka, lalu dia mendengar, kata Nabi SAW, suara dari awan yang mengatakan, isqi hadiqata fulan. Sirami kebunnya fulan. Sirami kebunnya fulan. Lalu awan itu bergerak. Di sini ada malaikat yang kata Nabi SAW, ya, hadis Abdullah bin Abbas tadi itu, ada yang marfu kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ar-ra'du malakun minal malaik. Ar-ra'ad itu malaikat. Petir itu malaikat. Dan antara malaikat muwakkalun bisahab, yang tugasnya ngatur awan. Biyadaihi au fiyadihi mikhraqun min nar. Di tangannya itu ada semacam cemeti dari api. Yang dengannya dia menggiring awan. Was-saut alladhi yusma'u minhu. Suara yang didengar itu zajruhu as-sahab. Itu suara malaikat ketika menggiring itu awan. Idza zajarahu hatta yantahi ila haitsu amar. Sampai ke tempat tujuannya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Adapun ucapan Abdullah bin Abbas ini tentang doa subhana man sabbahat lahu, sanadnya dhaif. Tapi kembali kepada cerita tadi yang Rasul SAW menceritakan ada orang yang mendengar suara. Antum beriman enggak? Masa Ustaz? Kita beriman. Orang-orang kafir itu berusaha untuk menghayalkan ada makhluk namanya alien. Ada makhluk dari luar sana yang datang hendak menjajah bumi. Mereka bikin film, mereka bikin cerita. Kita dari dulu beriman bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah. Menciptakan malaikat dari cahaya. Menciptakan jin dari api. Makhluk itu ada. Ada makhluk asing memang. Ada malaikat Allah, ada jin. Jadi itu orang yang mendengar suara dari awan, dia mendengar suara, iski hadiqata fulan, sirami kebunnya fulan. Diikutin nih. Awan itu bergerak. Ketika disuruh, awan itu nggak berhenti di sana, bergerak. Menuju ke padang batu. Dari tanah menuju ke padang batu. Sampai padang batu itu turun hujan. Batu tidak menyerap air. Sehingga kata dia, semua air yang turun itu menuju ke satu selokan. Ada selokan. Batu itu mengecil, ada jalannya air. Diikutin sama orang. Diikutin. Sampai ke kebunnya orang.
Di situ ada orang yang sedang ngatur pengairan. Sama cangkulnya ya, dia arahkan itu jalannya air. Lalu orang ini langsung tanya, "Mas muka, namamu siapa?" Dia, "Fulan." Namanya sesuai dengan yang disebutkan di awal. Yang ditanya ini heran, "Kenapa engkau tanya namaku?" gitu loh. Orang biasanya yang ngobrol, tahu-tahu ditanya nama. Kata dia, "Apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini?" "Apa yang kau lakukan?" "Aku mendengar namamu disebutkan di awan, yang airnya sekarang masuk ke kebunmu ini." Kata pemilik kebun ini. Dia tidak pernah menceritakan amal soleh dia. Maka berusahalah punya amal soleh yang tersembunyi. Tapi karena orang ini sudah mendengar dari awal, maka dia cerita. "Yang aku lakukan dengan kebunku ini, sepertiga dari hasil kebun itu, aku sedekahkan. Sepertiga. Kita tahu zakatnya pertanian, zakatnya perkebunan itu adalah 1/10 kalau pakai air hujan. Dia keluarkan 1/3. Kemudian yang 1/3-nya aku makan sama keluargaku." Ini bagaimana keseimbangan Islam antara dunia akhirat. Yang 1/3 disedekahkan, yang 1/3 dimakan. Terus yang 1/3-nya lagi dikembalikan untuk pertanian dan perkebunan. Seperti itu. Ini cerita awan. Ada suara di awan itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ar-ra'ad itu petir tadi, itu adalah malaikat. Kalau doa tadi ternyata subhana man sabbahta lahu ini tidak, ini ucapan Abdullah bin Abbas ya. Tapi yang jelas sanadnya dhaif. Adapun di hadis selanjutnya Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ismail qala haddatsani Malik ibn Anas an Amir bin Abdullah bin Zubair an Abdullah bin Zubair annahu kana idza sami'a ar-ra'da taraka al-hadits wa qala subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati thumma yaqulu inna hadha la wa'idun syadidun li ahli al-ard. Ini hadis dari Amir bin Abdullah bin Zubair. Amir bin Abdullah bin Zubair. Kalau tadi dari Salim bin Abdullah bin Umar. Yang hadis tentang Sawaik, tentang halilintar. Yang ini dari Amir bin Abdullah bin Zubair. Anaknya ini menceritakan, bapaknya itu Abdullah bin Zubair, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, dia itu biasanya kalau mendengar suara petir, tarakal hadis, dia nggak bicara, ninggalkan pembicaraan, lagi ngobrol dia diam. Apa yang dilakukan? Dia kemudian mengatakan subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Maha suci yang petir itu bertasbih untuknya memuji Allah. Dan malaikat-malaikat juga bertasbih memuji Allah dengan penuh rasa takut kepada Allah. Thumma yaqul, lalu Abdullah bin Zubair mengingatkan orang-orang yang hadir. Sesungguhnya suara ini yang kita dengar adalah ancaman yang dahsyat buat penduduk. Ya, di mana manusia nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika volume air hujan semakin banyak, membuat bendungan-bendungan penuh, lalu dikatakan hati-hati siaga 1. Bagaimana tatkala ada hujan yang deras bersama petir, bersama halilintar yang membuat tiang-tiang listrik jatuh, pepohonan runtuh, rumah terbakar. Mau minta tolong sama siapa kita?
Bertasbihlah buat Allah. Sucikan Allah. Puji Allah. Minta perlindungan sama Allah. Kita lebih sering mengandalkan akal kita, kecerdasan kita. Kita kumpul musyawarah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Boleh. Memang seharusnya seperti itu. Tapi engkau harus yakin. Bumi ini milik Allah. Engkau siapa? Engkau punya apa? Rumah yang kau milikin dulu milik orang. Dan nanti akan berganti jadi milik orang lagi. Engkau siapa? Kau pemimpin negeri. Kau penguasa. Kau presiden. Kau gubernur. Engkau menteri. Dulu yang duduk di kursimu itu orang lain. Dan bentar lagi engkau akan pergi. Dan datang orang lain. Sehingga setiap muslim, orang-orang yang memegang kebijakan, itu hendaklah selalu menggantungkan asa, harapan kepada Sang Pencipta dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala terdengar suara petir, lagi musyawarah, lagi rapat, diam. Bertasbihlah. Subhana man sabbah ra'du wa bihamdihi wal malaikatu min khifati. Lalu kalau engkau orang yang mimpin rapat atau apa, ingatkan. Inna hadza la wa'idun syadid li ahli al-ard. Ini ancaman yang dahsyat untuk penduduk bumi. Dari Allah Jalla Jalla. Ucapan ini bukan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ucapan ini adalah ucapan Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi. Kalau kita mau ngikutin, ahlan wa sahlan. Kita insya Allah mengikuti kebaikan dan ini adalah bacaan-bacaan yang baik untuk dibaca oleh seorang muslim. Baik, jamaah rahimakumullah, kita masuk ke bab 301. Babun man sa'alallaha al-afiyah. Bab tentang orang yang memohon kepada Allah al-afiyah. Anda izin minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Meminta kepada Allah al-afiyah. Apa afiyah ini? Afiyah ini udah jadi bahasa Indonesia. Kita kalau ditanya gimana kabarnya, sehat wal afiyah. Secara bahasa Arab, makna afiyah ini yaitu dijaganya hamba oleh Allah dari segala bentuk bala dan petaka. Mau itu penyakit, mau itu kelaparan, mau itu tabrakan, mau itu apa saja. Itu disebut afiyah. Di dalam kitab An-Nihayah dikatakan al-afiyah an yaslama minal asqam wal balaya. Afiyah itu di mana diselamatkan manusia dari penyakit-penyakit dan bala dan malapetaka. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqini khairan minal afiyah. Sesungguhnya seorang hamba itu tidak diberi karunia oleh Allah yang lebih baik setelah keyakinan daripada afiat. Setelah Allah berikan kepadamu iman, Allah berikan kepadamu keyakinan dengan agama Allah ini, apa sih karunia Allah yang lebih baik? Al-afiyah. Bukan harta yang berlimpah ruah, tapi diselamatkannya dirimu dari penyakit dan malapetaka. Dan di lafaz Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salullahal afwa wal afiyah. Ini perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam, mintalah kalian kepada Allah al-afwa wal afiyah. Afwa itu maaf dari Allah. Dan afiyah tadi keselamatan dari bala dan petaka. Ya, kalau bicara maaf Allah itu sangat kita perlukan di hari kiamat. Karena kita nggak lepas dari dosa. Kalau nggak dimaafkan sama Allah, nggak cukup amal soleh kita untuk masuk surga, nggak cukup. Hanya maaf Allah dan rahmat yang membuat kita bisa masuk surga Allah Azza wa Jalla. Dan
Yang namanya afiah itu untuk kehidupan dunia ini, di mana kita minta supaya diselamatkan dari kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan yang ada di dalamnya. Ahibati fillah, doa ini minta afiah ini adalah doa yang sangat pendek tapi mengandung makna yang begitu luas. Baik. Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Mufrad mengatakan haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Suwaid bin Hujair qala sami'tu Salim ibn Amir. Kata Imam Bukhari, aku telah mengajarkan kepada kami Adam, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Suwaid bin Hujair, dia berkata aku mendengar Salim bin Amir atau Sulaim bin Amir. An Awsat ibn Ismail, meriwayatkan dari Awsat bin Ismail. Katanya Awsat, sami'tu Aba Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu ba'da wafatin Nabi SAW. Aku mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpidato setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qal, apa kata Abu Bakar? Qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwala maqami hadha thumma baka Abu Bakar. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di tempat ini. Awal maqam. Di tempat berdirinya Abu Bakar ini, Rasulullah berpidato di sana, Abu Bakar berpidato di sana. Abu Bakar menceritakan awal Nabi SAW berdiri di sana. Kemudian Abu Bakar nggak bisa melanjutkan ucapannya. Abu Bakar menangis. Di riwayat lain dikatakan fakhanaqathul ibra thalatha marrat. Terisak-isak Abu Bakar, nggak bisa melanjutkan pidato. Dia ingat Nabi SAW. Yang biasa berdiri di mimbar itu adalah Rasulullah SAW. Di mana para sahabat yang diantaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka duduk menyimak, mendengarkan, memperhatikan pidato yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan ternyata beliau sudah meninggal. Dan Nabi mengingatkan kita, kalau engkau terkena musibah, engkau tinggal mati orang yang kau cintai, maka hibur dirimu dengan mengingat ditinggal mati Nabi alaihissalam. Karena tidak ada musibah yang lebih besar dari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, lalu Abu Bakar melanjutkan ucapannya. Beliau mengatakan, alaikum bisidqi fa innahu ma'al birri wa huma fil jannah wa iyyakum wal kadhiba fa innahu ma'al fujur wa huma fin nar. Hendaklah kalian jujur. Kejujuran ini mahal. Kita hidup di masa banyak kebohongan. Kalau dari dulu Nabi SAW sudah menyampaikan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian jujur. Malu kalian kalau bohong. Kenapa? Yang namanya kejujuran itu akan bersama kebaikan. Orang kalau jujur baik. Ketika dia jadi pegawai yang jujur, hidupnya akan baik. Bukan hanya di tempat kerjanya. Di rumahnya dia baik. Di keluarganya dia baik. Di tetangganya dia baik. Kenapa? Karena dia hidup dengan kejujuran. Makanya Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah
Wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, bersyukur kepada Allah, jangan kufur sama Allah, ingat sama Allah, jangan lupakan Allah. Wa kunu ma'as sadiqin. Dan bergabunglah kalian bersama orang-orang yang jujur. Makanya kadang-kala kalau di sebuah lembaga, baik lembaga swasta, lembaga pemerintahan, kalau antum kumpulnya sama orang-orang yang nggak jujur, antum jadi kayak mereka. Makanya kalau kita lihat di negeri kita, yang namanya ya korupsi, itu di satu lembaga, ya udah korupsi semua sebenarnya di sana. Karena dikatakan sistemnya seperti itu, jadi semuanya. Makanya kita harus berpisah dengan orang-orang yang seperti itu. Cari lingkungan yang baik. Nggak ada usah ciptakan lingkungan yang baik. Wa kunu ma'as sadiqin. Orang jujur kalau kumpul sama orang-orang nggak jujur dibenci dia. Karena nggak bisa diajak kong kali kong. Tapi nggak masalah. Imam mereka yang berubah jadi baik atau antum yang keluar dari mereka. Nah, itu pilihannya. Karena kejujuran ini akan mengantarkan dirimu kepada kebaikan. Baik. Kemudian, wahuma fil jannah. Yang namanya kejujuran dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Apa sih yang kau cari? Apa yang kau cari? Ini Abu Bakar berpidato itu dalam posisi beliau menjadi khalifah, menjadi pemimpin umat Islam pada waktu itu, menjadi penguasa. Bagaimana menganjurkan kepada pejabat-pejabat negaranya, kepada rakyat-rakyatnya untuk berbuat jujur. Kalau dari RT-nya jujur, dari tukang sayurnya jujur, dari tukang sampahnya jujur, jalan tuh kejujuran ini sehingga naik. Maka yang akan terjadi, ya kemakmuran. Kalau kumpul sama orang-orang jujur. Dan terakhir akan masuk surga. Wa iyyakum wal kadhib. Hindari dusta. Fa innahu ma'al fujur. Dusta ini melahirkan dosa. Dusta melahirkan dosa. Dusta itu pabriknya kejahatan. Jadi kalau orang udah bohong ya udahlah. Orang tuh kalau udah bohong. Sekarang ini alhamdulillah jemaah. Kita bersyukur kepada Allah. Kebohongan-kebohongan orang itu terekam. Terekam dan manusia itu bisa menggabungkan kebohongan orang ini dengan ucapan dia. Digabungin nih sekarang. Videonya bisa digabungin. Nih fulan yang kemarin ngomong A sekarang jadinya B. Bohong dia kan. Kemarin katanya enggak. Tahu-tahu iya sekarang. Enggak malu. Ya udah kalau enggak malu. Berbuatlah semau. Nabi SAW mengatakan inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Satu ucapan yang atau satu kata bijak, satu pelajaran yang diwariskan ya oleh manusia, yang diwariskan dari para nabi yang sebelumnya dan dihafal oleh manusia-manusia setelah mereka itu apa? Idzalam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau enggak malu silahkan berbuat semaumu. Enggak ada malunya. Dan disinilah orang-orang yang dusta, mau nggak mau, dusta dia akan melahirkan dusta. Kemudian melahirkan kejahatan, melahirkan kezaliman. Terakhir kemana? Wahuma finnar. Neraka tempatnya. Pintunya bohong. Ketika dibuka itu pintu, maka dia akan masuk ke ruangan yang penuh dengan dosa. Hati-hati. Jangan meremehkan dosa. Gara-gara jabatan, gara-gara kekuasaan, gara-gara harta, gara-gara ingin untung lebih besar, pedagang kadang-kala dusta. Kecurangan yang terjadi di pasar. Allahu Akbar. Bermula dari dusta. Nggak akan dusta ini membuatmu bahagia. Kata siapa Ustaz? Kita ngeliat tuh pembohong-pembohong kok kayaknya nyaman hidupnya. Nggak nyaman. Kenapa? Karena Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang dosa. Yang namanya dusta mengantarkan ke dosa, membuka pintu kejahatan.
Apa kata Nabi SAW? Wal ithmu ma haka fi nafsika wa taraddada fi sadrika wa karihta an yattali alaihi nas. Dosa itu adalah sesuatu yang rundel di hatimu, yang membuat dadamu sempit, nggak nyaman, nggak enak, dan engkau nggak ingin orang lain tahu sama dosa itu. Gimana akan bahagia? Engkau di kamarmu sendiri, di ruang makanmu, di ruang di kerjamu, di kantormu, nggak ada orang, itu engkau ketakutan. Takut ketahuan. Nanti gimana? Apa bahagianya dusta yang kau lakukan? Engkau dapat harta, engkau dapat kekuasaan, engkau dapat jabatan, tapi engkau tersiksa di dalam dirimu sendiri. Yang namanya jantung nih, jantung nih wadahnya kebahagiaan. Gimana kalau jantungmu ya seperti orang yang jantungnya berdetak dengan kencang? Gak ada kebahagiaan. Maka Abu Bakar sebagai seorang khalifah mengingatkan rakyatnya. Mengingatkan orang-orang di sekitarnya. Beliau mengatakan, alaikum bisidq. Jujur. Jangan takut karena kejujuran, keuntunganmu berkurang. Jangan takut karena kejujuran, engkau akan diusir. Insya Allah, dengan kejujuran, engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Walaupun hidupmu berakhir di dalam penjara. Kenapa? Kebahagiaan itu bukan di kebebasan. Bagaimana orang bebas tapi hatinya gara-gara berdusta, gara-gara bohong, tidur di atas kasur gak nyenyak. Ketika engkau harus berakhir di penjara, karena kejujuranmu, tempat tidurmu di penjara akan jadi tempat yang indah. Karena plong, selesai urusannya sudah. Nggak ada yang aku sembunyikan. Maka Allah berikan kebahagiaan. Terus kata Abu Bakar mengatakan, wasalullahal afiyah. Mintalah kepada Allah afiyah. Apa yang disampaikan Abu Bakar ini adalah petikan-petikan dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang Abu Bakar mendengarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ingatkan umat itu terhadap pesan-pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa pesannya Abu Bakar? Wasalullahal mu'afah. Mintalah kepada Allah afiyah. Mintalah diselamatkan dari petaka. Minta diselamatkan dari bala dan musibah. Minta diselamatkan dari penyakit, dari wabah, dari pandemi, dari apa saja yang membuat ya hidup kita sengsara. Minta sama Allah. Doa. Jangan cuma pakai masker. Jangan cuma jaga jarak. Jangan cuma sering cuci tangan. Jangan bergantung sama vaksin. Tapi berdoa. Sebab-sebab yang dianjurkan itu dijalanin. Tapi jangan kemudian bersandar kepada sebab itu. Merasa anak sudah cuci tangan, anak sudah pakai masker, anak sudah jaga jarak, tapi engkau lupa berdoa. Pernahkah engkau berpikir siapa yang memindahkan COVID ini ke Indonesia? Lewat siapa? Kok bisa lolos? Bagaimana ceritanya? Allah Rabbul Alamin. Siapa yang menyembuhkan fulan dan mematikan fulan? Dua-duanya sama kena COVID. Sama pakai ventilator. Yang satu sembuh, yang satu mati. Allah Jalla Jalla. Maka ingat minta al-afiyah.
Ya, kita tahu tiap pagi dan petang ya, Nabi alaihissalatu wasallam mengajarin kita doa. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfadhni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an ughtala min tahti. Tiap hari Nabi nyuruh dan beliau praktek. Pagi dan petang minta. Maka teman-teman yang mungkin dia rajin untuk swab, jangan lupa juga rajin berdoa. Karena hanya Allah yang menyelamatkan kita. Sebab itu bisa berjalan kalau Allah berkehendak. Lalu Abu Bakar setelah mengatakan Salullah al-mu'afa. Dia mengatakan fa'innahu lam yu'ta ba'dal yaqini khairun minal mu'afa. Tidaklah seorang hamba dikasih nikmat sama Allah setelah keyakinan. Iman yang ada di diri kita. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kita mengatakan Allah itu benar. Malaikat itu benar. Kitab-kitab itu benar. Utusan Allah itu benar. Hari kiamat itu benar. Takdir baik dan buruk itu benar. Surga dan neraka itu benar. Sirat itu benar. Kita yakin dunia ini akan hancur lebur dan kita akan dibangkitkan. Tidak ada nikmat yang lebih besar setelah keyakinan itu daripada mu'afat. Tadi selamat dari bala dan musibah. Selamat dari sakit. Ya. Walaupun kita tahu bahwasanya penyakit itu menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Tapi kita disuruh minta kesembuhan, minta keselamatan, jangan minta bala. Lalu kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wala tuqati'u. Jangan saling memutuskan. Kita tahu, Anda lanjutkan dulu bacaan hadisnya. Wala tuqati'u, wala tadabaru, wala tahasadu, wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwan. Kalian jangan memutuskan hubungan di antara kalian. Memboikot saudara. Apalagi kerabatnya. Ada hubungan rahim. Kita tuh nggak boleh memutuskan hubungan sama sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Jangan putuskan hubungan. Apalagi kalau babnya rahim. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata qati'. Nggak masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Nggak masuk surga. Bayangin nih orang sholat malam ya. Nih orang puasa sunnah, nih orang rajin berzikir, nih orang baca Quran. Tapi dia memutuskan silaturahim. Ini di bulan Sya'ban. Di antara hadis yang sahih yang berkaitan dengan keutamaan nisfu Sya'ban. Itu di malam nisfu Sya'ban itu. Allah mengampuni seluruh hamba-hambanya. Kecuali dua manusia. Yang satu musyrik. Yang satu menyimpan dendam kepada saudara. Tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Melainkan Allah menjelaskan. Jaga hatimu dari kesyirikan. Ikhlaskan amalanmu untuk Allah. Tapi itu belum cukup. Engkau harus bersihkan hatimu dari dendam sama saudaramu. Dari kedengkian kepada saudara. Kenapa? Karena orang-orang pada diampuni. Ini orang yang rajin sholat, gara-gara nyimpen dendam, gara-gara nggak bersih hatinya, nggak diampuni dosanya. Maka Nabi mengatakan, la tuqatiu, Abu Bakar ini dalam riwayat ini, la tuqatiu, jangan memutuskan hubungan kalian.
Ustaz, ana sakit hati sama dia, kerabatnya. Dan yang paling banyak memutuskan silaturahim, harta. Harta. Biasanya masalah warisan. Atau lisan. Ngomongnya nggak dijaga. Maka hendaklah para keluarga, ini kesempatan bulan Sya'ban, sebelum masuk bulan Ramadan ya. Biasanya banyak mohon maaf ini itu, engkau mohon maaf dengan sungguh-sungguh kepada orang yang kau sakiti. Dan engkau yang dimintai maaf, terima maaf dia. Jangan sok suci engkau. Sok nggak pernah nyakitin orang. Sok orang yang paling bersih. Pertanda hatimu nggak bersih itu, engkau sulit memaafkan saudaramu. Tapi kalau hatimu bersih, engkau buka tuh pintu maaf buat saudara. Apalagi benar dia minta maaf sama engkau. Perkara setelah itu engkau anak nggak mau dekat lagi sama dia, Ustaz, takut ada masalah. Nggak apa-apa sudah. Yang penting jangan memutuskan hubungan. Bukalah pintu maaf. La tuqal, jangan putus. Wala tadabaru, jangan saling memberikan punggungmu kepada saudara. Berjumpa, balik semua. Seperti minyak sama air. Kalau ada fulan di majelis itu, anak nggak ada. Ada anak, fulan pergi. Terjadi? Terjadi. Mengucapkan salam, nggak dijawab. Aneh kadang-kadang mengucapkan salam ya, ada orang-orang di jalan, Assalamualaikum. Dia nggak mau membalas salam. Bahkan bahasa Jawa melengos. Memalingkan wajah. Memberikan punggung. Apa masalahnya? Kita salah. Ya, semua orang melakukan kesalahan. Wala tahasadu. Jangan saling hasad. Ini nih kadang-kala penyakitnya. Hasad penyakitnya. Hasad itu ya perasaan gak nyaman dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain yang menimbulkan keinginan bagaimana nikmat itu hilang. Gak suka orang itu dapat nikmat. Dia ingin nikmat itu hilang. Itu hasad. Jadi tatkala kita perasaan ngelihat orang lain dapat nikmat, jaga hati kita. Kalau engkau ingin seperti yang Allah berikan kepada fulan, kira-kira yang ngasih fulan itu siapa? Siapa yang ngasih fulan? Fulan itu ciptaan siapa? Siapa yang memberikan rezeki kepada fulan? Siapa yang mencatat rezekinya fulan? Adakah selain Allah yang memberikan rezeki kepada fulan? Nggak ada. Allah yang kasih rezeki sama fulan. Terus Ustaz, anak kepingin seperti fulan. Was'alullaha min fadlih. Allah mengatakan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kalian menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kalian ingin nikmat itu pindah ke kalian. Jangan. Kalau kepingin seperti fulan, ya minta sama Allah. Ini yang menyebabkan jamaah hidup jadi sengsara. Melihat saudaranya beli rumah, ganti mobil, ganti motor, makan gulai rasa soto. Gak jelas rasanya itu. Karena hasad. Minum teh manis terasa hambar. Gara-gara hasad. Dan hasad ini berbahaya sekali. Dalam sebuah hadis yang dhaif ya, tapi secara maknanya sahih. Innal hasanat disebutkan di sana. Innal hasad ya'kulul hasanat. Hasad itu memakan kebaikan kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana api makan kayu.
Biasanya kalau sudah ada perasaan hasad itu, kita akan ribain fulan, seneng kalau ada yang ngomongin fulan. Kemudian mungkin melakukan tindakan-tindakan yang fulan ini bagaimana dia di PHK, bagaimana fulan disingkirkan dari jabatannya. Gara-gara hasad tadi. Hasad ini pohon yang tumbuh di jantung kita, ada akarnya, dia itu nggak bisa dicabut. Insya Allah nanti ketika masuk surga, Allah katakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabil. Di surga hilang perasaan hasad. Tapi di dunia sampai sebagian ulama mengatakan ma khala jasadun min hasad. Nggak ada tubuh yang selamat dari hasad. Tapi sebagian orang memeliharanya, disiramin hasadnya sehingga jadi pohon yang besar, membuat dadanya sesak. Kadangkala pohonnya berduri lagi, membuat dia berdarah-darah karena melihat nikmat yang Allah berikan kepada Allah. Tapi ada orang yang memangkas pohon hasad itu. Dipangkas. Mungkin kasih racun sama dia supaya dia nggak tumbuh. Nanti tumbuh lagi. Diracun lagi sama dia tuh hasadnya. Wala tahasad. Jangan saling hasad. Masyarakat nih, biasanya kalau sudah bersaing untuk mendapatkan sesuatu, kadang-kala akan mengantarkan kepada hasad. Makanya Nabi SAW mengatakan, Wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku takutkan tatkala dunia ini dibentangkan buat kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba, bersaing. Ketika ada persaingan, hasad biasanya datang. Gak bisa ngelihat dia lebih darimu. Karena engkau bersaing, engkau harus ada di depan. Itu namanya bersaing. Dan ini membahayakan engkau. Kalian akan bersaing seperti orang-orang dulu bersaing. Fatuhlikakum kama ahlakatu. Kemudian dunia ini akan menghancurkan kalian. Membinasakan kalian. Seperti orang-orang dahulu binasa gara-gara bersaing tadi. Mengumpulkan dunia. Maka la tahasad. Jangan saling hasad. Kalau kepingin kayak fulan, minta sama Allah. Doakan fulan supaya ditambah. Allah akan kasih sama engkau. Enak gak kita nih jemaah? Kalau ada orang kita gak suka, jangan kau kirim pahala sama dia. Tapi bagaimana kau dapat manfaat pahala? Dengan mendoakan dia. Fulan baru beli rumah. Masya Allah bagus rumah. Katakan, ya Allah mudah-mudahan rumahnya itu berkah. Dijaga sama Allah. Gak bocor rumahnya. Enak rumahnya. Malaikat dikirim sama Allah. Mengatakan amin. Dan buat engkau seperti yang kau doakan buat dia. Subhanallah. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Hidup ini dengan kebencian, ya Allah. Satu musuh itu, satu orang yang kau benci, itu udah banyak. Membuat hidupmu susah. Tapi 1000 kawan, itu kurang. Maka berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang namanya bersaudara, ya ingat dengan hak saudara kita sesama muslim. Apa haknya? Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau berjumpa sama dia, ucapkan salam. Itu tuh saudara. Ya Allah, mudah-mudahan kita ditunjukin akhlak yang mulia sehingga kita bisa mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita. Idza laqitahu fasallim alaihi. Wa idza da'aka fa'ajib. Kalau diundang, khususnya walimah datang. Kemudian yang ketiga, wa idza maridha fa'udhu. Kalau dia sakit, kunjungin dia. Sekarang corona Ustaz. Mengunjungi orang sakit, jangan dulu. Mungkin kita doakan aja. Kemudian yang keempat, kalau dia minta nasihat, kasih nasihat. Kalau dia bersin lalu memuji Allah, ucapkan yarhamukallah. Kalau dia mati, ikutin, antarkan jenazahnya. Maka ingat, wa kunu ibadallah
ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada hadis-hadis yang selanjutnya berkenaan dengan meminta afiah kepada Allah Azza wa Jalla. Anda kembalikan ke teman-teman di studio Pajak Pusat. Jazakumullah khair. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita di malam hari ini dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Dan untuk berikutnya kami undang Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik, kita akan coba angkat pertanyaan pertama Ustaz dari Bapak Abu Fauzan di Sulawesi Tengah. Beliau ingin bertanya, Ustadz, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu merasakan takut ketika melihat awan mendung, Ustadz. Namun, ana belum bisa merasakan yang demikian. Pertanyaan, apakah doa Rasulullah yang mustajab di saat itu dan doa ana apakah masih bisa diijabah? Mohon penjelasannya, Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Iya, jemaah. Yang terjadi dengan Bapak penanya ini sebenarnya terjadi pula dengan para sahabat Nabi. Bagaimana cerita Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang kita baca, bahwasanya Aisyah, ya Rasulullah, aku melihat kalau lagi ada awan gelap, ya ada mendung, aku melihat engkau kok takut ya, engkau keluar masuk. Padahal orang-orang itu seneng kalau lihat awan itu. Maka Nabi menjelaskan, tahukah engkau Aisyah bagaimana kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Hud, ketika mereka melihat hujan, ketika mereka melihat awan, mereka itu mengatakan, oh ini akan menurunkan hujan buat kami. Ternyata yang turun itu azab buat mereka. Di istilah yang perlu ada di diri kita, kalau awan yang kita lihat bisa jadi azab. Bisa jadi Allah turunkan hujan bersama petir, bersama halilintar yang menghancurkan rumah kita. Menghancurkan keluarga kita. Maka hal inilah yang harus ada di benak kita. Sebuah keyakinan bahwa Sang Pencipta adalah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah dapat menjadikan itu awan membawa azab dan awan itu menjadi rahmat. Sehingga tugas kita adalah berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kadangkala jemaah kita lihat nih, kawan-kawan kita yang kebanjiran. Kadangkala hujannya nggak di tempat mereka. Mereka ngelihat awan itu gelap. Ditiup oleh angin, pergi. Oh, alhamdulillah nggak di sini turunnya. Memang nggak di tempatmu turunnya. Di tempat fulan turunnya, tapi tempatmu yang kebanjiran. Maka kita minta kebaikannya. Jadi yang harus kita lakukan adalah tadi, mengimani kebesaran Allah. Meyakini bahwasanya awan ini ikut aturan Allah. Ikut perintah Allah. Dia dapat menurunkan rahmat, tapi dia juga dapat menurunkan azab. Sehingga perasaan kita kalau melihat itu, ya Allah, apalagi kalau ada angin kencang ya, kita berdoa minta sama Allah SWT. Kalau pertanyaan, apakah akan mustajab doa ana Ustaz? Ya, kalau antum yakin sama kebesaran Allah, yakin Allah akan mengabulkan doa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah memohon kepada Allah dalam kondisi yakin akan dikabulkan oleh Allah SWT. Yakinlah Allah mengabulkan doa kita. Hadza wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Jazakallahu khairan Ustaz atas. Mohon untuk penanya mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dengan Akhidian di Bekasi. Silakan. Pertanyaannya begini Ustaz, terkait dengan dusta atau bohong ya.
bagaimana dengan seseorang yang bohong itu katanya demi kebaikan, apakah itu hukumnya atau diperbolehkan atau bagaimana Ustadz? Itu aja, oke. Jazakallah khair. Baik, wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, jemaah, berkaitan dengan bohong. Ada orang mengatakan bohong putih. Ada bohong yang boleh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillul kadzib illa fi thalath. Enggak boleh, enggak halal dusta itu kecuali dalam 3 kondisi. Maka kita perhatikan. Tadi yang dikatakan bohong untuk kebaikan itu masuk enggak dalam 3 kondisi yang disebutkan sama Nabi alaihi salatu wasallam. Yang pertama adalah bohong dalam peperangan. Dalam kondisi perang. Ya, kalau umpamanya ada orang yang ditangkap sama musuh. Kemudian ditanya, di mana lokasi komandanmu? Boleh nggak dia bohong pada waktu itu? Apakah harus jujur dia? Yang boleh dia bohong karena kondisinya kondisi perang. Jadi dalam kondisi perang itu diperbolehkan orang itu bohong. Dia dipaksa untuk jujur, dia bohong. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah tatkala seorang memperbaiki 2 orang yang bertikai. 2 orang yang tidak bertegur sapa. Ini orang mau memperbaiki 2 orang ini udah gak bertegur sapa. Terus gimana? Di sini diperbolehkan untuk berdusta. Di mana orang ini datang kepada fulan. Fulan, gimana kabarmu? Masya Allah. Engkau masih ingat sama fulan gak? Iya, kenapa? Mungkin dia cetus jawabnya karena gak suka. Iya kok, fulan tuh sekarang suka mengingatmu ya. Suka ya memujimu, mungkin dulu ada hari-hari yang indah pernah bersamamu ya. Dia menyesal ya karena ada masalah sama engkau. Padahal bohong nih. Masa kayak gitu? Benar. Kemudian dia datang lagi kepada kawannya nih. Sama dia ngomong, fulan tuh kayaknya ingin baikan sama engkau ya. Mungkin ya yang dulu biarlah berlalu ya. Dia ingin bagaimana bisa bersahabat lagi ya, paling tidak ya cairlah suasana yang ada. Dia ingin minta maaf sama engkau. Kau mau nggak ketemu sama dia? Benar dia mau ketemu? Iya. Disinilah dia akhirnya mempertemukan 2 orang ini dengan dusta tadi. Ini yang diperbolehkan. Yang ketiga, hadithur rajul ma'a zaujati. Omongan yang terjadi antara suami istri. Di mana kadang-kala mereka tanya, engkau cinta nggak sama aku? Masya Allah, gimana nggak cinta sama engkau? Engkau adalah ibu anak-anakku. Padahal ini suami sudah pikir kayaknya anak kepingin cari ganti ya, udah capek sama istrinya. Tapi dia ingin mempertahankan. Dia bohong. Istri kayak gitu juga. Kadang-kadang istri udah capek sama suaminya. Bahkan mungkin dia berharap suaminya cepat mati. Ada perempuan-perempuan yang kadang-kadang mikir daripada suaminya kawin lagi, Hasan mati aja lah dia. Ketika ditanya sama suaminya, engkau cinta nggak sama aku? Ya Allah bang, aku ingin mempertahankan rumah tangga ini sampai ke surga bersamamu. Padahal dia bohong. Jadi rayu-merayu ya, puji-memuji antara suami istri itu diperbolehkan. Jadi seperti itu. Maka buat penanya tinggal dilihat. Yang tadi bohong buat kebaikan itu masuk enggak dalam 3 kategori tadi. Kalau enggak, ya berarti enggak boleh. Gitu. Hada wallahu alam bissawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Dan kembali Ustadz kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Dari Mas Basuki yang berada di Jayapura Ustadz. Izin bertanya Ustadz terkait dengan kisah yang pernah didengarkan bahwa dahulu sahabat Nabi SAW melihat Rasulullah SAW menangis setiap melihat hujan. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, seperti inilah derasnya manusia masuk neraka.
Mohon penjelasannya Ustadz, apakah ada kisah yang seperti ini dan apakah sahih? Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Yang pertama, Anda nggak tahu. Anda baru pertama kali mendengar hadis dengan lafal yang tadi disebutkan. Bahwa Nabi SAW menangis setiap kali hujan turun. Lalu beliau mengatakan seperti inilah derasnya orang-orang masuk ke neraka. Na'udzubillahi minan nar. Anda nggak pernah tahu, jadi Anda nggak bisa jawab, tapi wallahu alam, kok sepertinya ya nggak ada hadis itu. Kalaupun ada mungkin nanti bisa ditanyakan ya. Tapi jelas Anda nggak tahu, Anda nggak pernah dengar tentang hadis seperti itu. Karena yang terjadi sebaliknya. Rasulullah SAW kalau turun hujan itu gembira. Beliau itu kalau awal doa minta hujan, turun hujan, kalau beliau menyingkap kepalanya itu untuk dikenakan air hujan. Bahkan beliau berdoa seperti yang tadi disampaikan, Nabi mengatakan Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Dan tatkala Nabi khutbah Jumat, kemudian beliau minta hujan, lalu turun hujan itu deras. Nabi tersenyum melihat para sahabat takut basah ya ketika mereka pulang dari masjid selesai sholat Jumat. Jadi kalau hadis tadi Anda nggak pernah dengar hadis itu, dan sekali lagi ini sebuah contoh kritis seorang muslim ya. Jadi kalau dapat hadis jangan serta-merta kita terima. Kita perlu tanyakan. Kalau ternyata nggak ada referensinya, nggak ada kitabnya, hanya sekedar hadis diucapkan, dicari nggak ketemu, maka kita tinggalkan sampai ada penjelasan benarkah itu sabda Nabi SAW. Karena berbohong atas nama Nabi nggak sama dengan berbohong atas manusia. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka hendaklah dia ambil tempat duduk dia di neraka. Dan jangan jadi ahadul kadzabin. Salah satu dari pendusta, yaitu yang ikut menyebarkan hoax. Jadi ada orang hoax, bikin hoax, ini pendustanya. Antum jangan jadi penyebar hoax. Maka tatkala dapat sharing, dapat apa ya, mungkin ada orang yang kirim sesuatu sama antum jangan langsung sebarin kepada orang sampai memastikannya. Hadza wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawaban dan nasihatnya. Dan berikutnya kembali kita akan coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Ibu Sunina di Cibinong. Baik, silakan. Ya Allah, barakallahu Ustadz. Ustadz, surat Jadalah 7 sampai 8 itu kebaikan akan dibalas kebaikan. Walaupun sebesar jaroh, kejahatan akan dibalas kejahatan. Nah, bagaimana dengan saya yang istilahnya masih berat untuk memberikan sedekah pada orang yang pernah menyakiti saya? Nah, itu karena saya belum merasa suka gitu sama orang itu. Memaafkan gitu, Tat. Nah, yang kedua, itu setan yang dipecutin dengan petir, itu setan yang bergentayangan apa setan yang mana, Tat? Mohon saya tetap jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Naam, barakallahu fiik. Subhanallah Ibu. Ya. Yang pertama kita berbuat baik itu kepada orang bukan mengharapkan balas budi dari orang tersebut. Ibu ini kan bicara dia sulit ya untuk berbagi lagi, untuk bersedekah kepada orang yang mungkin pernah menyakiti dia. Peristiwa ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Mungkin ibu pernah mendengar cerita di mana putrinya Abu Bakar radhiyallahu anhuma, Aisyah, istrinya Nabi SAW, pernah diisukan berzina. Salah satu yang ikut menyebarkan berita itu
itu sepupunya Abu Bakar. Namanya Mistah. Mistah ini miskin. Bahkan hidup itu dari santunan Abu Bakar. Kok ternyata dia bukan menjaga lisannya, malah ikut-ikut menyebarkan berita bohong. Maka setelah Allah turunkan ayat-ayat yang membebaskan kesucian Aisyah dari tuduhan orang-orang itu. Di surat An-Nur. Ayat 9 sampai 11. Atau yang selanjutnya. Itu Abu Bakar bersumpah nggak mau lagi ngasih santunan kepada Mistah. Udah selamat tinggal udah sama Mistah. Akhirnya Allah tegur. Nggak boleh kayak gitu. Bahkan Allah mengatakan falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka itu memaafkan. Hendaklah mereka itu udah melupakan kesalahannya. Gak usah kasih sanksi sama mereka. Apa kalian gak ingin diampuni sama Allah SWT? Allah mengatakan itu. Apakah kalian tidak ingin diampuni sama Allah? Ampuni mereka. Maafkan mereka. Kalian juga banyak dosanya sama Allah. Ketika ayat itu turun, Abu Bakar minta maaf sama Allah. Bala ya Allah, kami ingin diampuni dosa-dosa kami. Maka Abu Bakar membayar sumpahnya. Lalu dia menyantuni Mistah dan bersumpah tidak akan pernah memutuskan santunan yang dia berikan. Jadi kalau ibu sakit hati, wajar gitu loh. Tapi kalau kita melihat, Ana juga punya salah sama Allah gitu. Kalau orang itu berbuat salah sama Ana, ya wajarlah lawang Ana banyak salahnya sama Allah. Apalagi kadang-kala orang itu kerabat kita, tetangga kita ya, yang kita berusaha untuk berbuat baik sama dia. Kemudian ibu ketika berbuat baik sama manusia, jangan berharap balas budi dari itu orang. Yang ada sakit hati. Sakit hati yang ada. Kenapa yang ada sakit hati? Orang itu manusia nih sama Allah aja kurang bersyukur. Apalagi sama ibu. Ngasih apa dia? Ibu ngasih apa sama dia? Duit. 100 juta, 1 miliar. Allah kasih mata sama dia. Allah kasih kaki sama dia. Allah kasih jantung sama dia. Allah berikan segala fasilitas sama dia. Berapa banyak manusia yang kufur sama Allah. Apalagi kita cuma kasih apa sama dia. Maka hendaklah kita memaafkan dia. Bismillah. Duit yang ibu berikan kepada dia. Itu akan jadi amal soleh buat ibu. Dan sekali lagi jangan pernah kita berharap balas budi. Orang-orang yang masuk surga itu apa kata mereka? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami kasih makan kalian itu karena Allah. Kami nggak minta balas budi, nggak minta ucapan terima kasih, nggak. Jadi ngasih itu udah lepas sudah. Lupakan sudah yang pernah diberikan. Kenapa? Dicatat sama Allah. Tapi kalau engkau ingat-ingat, nanti dihapus sama Allah. Ada pun tadi, di mana disebutkan sama Nabi SAW, bahwasanya ar-ra'du malakun minal malaika. Bahwasanya petir itu malaikat. Dari malaikat-malaikat Allah yang ditugaskan untuk mengatur awan. Jadi yang dipecut itu bukan setan. Tapi awan yang digiring. Ini seperti orang ketika naik sesuatu kadang-kadang diarahkan itu kendaraannya. Awan ini pun kita tahu diarahkan dia kemana dia perginya. Jadi sekali lagi yang dipecut sama cemetinya malaikat itu bukan setan tapi awan yang digiring untuk berjalan di tempat yang sudah Allah tetapkan turun hujan di sana. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari Ummu Fulana di Kepulauan Riau. Yang bertanya Ustaz, izin bertanya, ana apabila melihat status teman yang memamerkan makanan atau sedang jalan dengan keluarga atau foto selfie, di hati ana
merasa panas Ustadz melihatnya. Pertanyaannya Ustadz, apakah ini termasuk hasad? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, yang pertama nasihat ana, jangan ngelihat status orang. Jangan ngelihat status orang. Ani terus terang, ana itu kadang-kadang nggak tahu ngelihat status itu di mana. Sampai pernah ana ngelihat, oh ternyata kalau kita buka status orang, orang itu tahu kita buka. Maka nasihat ana jangan suka ngelihat status orang. Rasulullah SAW menyuruh kita, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Kalau mau ngelihat status orang, lihat statusnya orang yang di bawah kita. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat kepada yang di atas kita. Ini arahan dari Nabi SAW. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Status juga kayak gitu. Kenapa? Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Karena hal itu akan lebih pantas buat kalian. Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Akhirnya orang itu kan melihat Allah nggak kasih apa sama aku. Allah kasih fulan ini, kasih itu. Engkau nggak akan bersyukur sama Allah. Yang ada meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada tadi. Jadinya panas hatinya. Coba lihat kepada yang di bawahnya. Ngelihat orang yang nggak punya rumah. Ngelihat orang yang nggak bisa makan. Engkau ngelihat orang yang makan enak, engkau jadi panas. Coba engkau lihat orang yang makan nasi bungkus. Hanya sama tempe dia makan, sama garam. Engkau akan bersyukur sama Allah. Jadi tadi yang ada pada dirimu itu salah satu bentuk awal mula menuju kepada hasad. Karena hasad itu tidak menyukai nikmat yang Allah berikan kepada orang dan menginginkan nikmat itu hilang. Mungkin engkau masih panas aja, tapi lama-kelamaan takutnya berkeinginan agar nikmat itu hilang dari orang itu. Maka hindarin melihat status orang. Terus ngelihat status orang boleh, tapi yang di bawah kita, bukan yang di atas kita. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Silakan. Mohon maaf, silakan untuk penanya mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya, cukup mendengarkan melalui pesawat teleponnya. Kami persilahkan. Silakan. Oh, begini Pak Ustadz ya. Baik, dari siapa di mana Bapak? Pak Supiat dari Cicalengka, Bandung. Baik, silakan Pak Supiat. Pak Supiat, mohon televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu. Siap. Iya, baik. Silakan Pak Supiat. Iya. Ini Pak Ustadz ya. Silakan Pak Supiat. Iya. Ini Pak Ustadz ya. Mohon maaf Pak, tampaknya televisinya masih suaranya terdengar sehingga terjadi feedback. Atau dimatikan sementara Pak, cukup mendengarkan lewat telepon dulu untuk pertanyaannya. Oke, udah ya Pak? Ya baik, silakan Pak. Ya oke. Begini Pak, tadi saya simak ya bahwa awan itu diatur, digiring oleh malaikat segala macam ya. Ya? Iya, silakan. Dan menurunkan hujan di suatu tempat yang telah ditentukan. Nah, dalam hal aturan-aturan begitu itu, yang diatur itu supaya baik ya. Tidak menimbulkan macam-macam ya Pak Ustadz ya. Iya, pertanyaannya Bapak? Pertanyaannya, kok hujan tersebut kadang-kadang membawa bencana, padahal udah diatur oleh malaikat seperti tadi dibesarkan oleh Pak Ustadz. Demikian aja Pak Ustadz ya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, Masya Allah, pertanyaan yang menarik nih, Cama. Gimana tuh awan yang diatur karena ternyata bisa menyebabkan bencana. Inilah aturan Allah. Allah itu yang memberikan kebaikan. Dan Allah yang menurunkan azab buat sebagian manusia. Sehingga awan itu diatur untuk menjadi azab buat fulan. Buat kampungnya fulan. Menghancurkan kampung itu saja. Yang lainnya nggak kena. Jadi benar-benar diatur. Jadi kalau bicara Bapak, kok masih menimbulkan bencana? Memang Allah menginginkan awan itu jadi bencana buat kaum tersebut. Dan itu jadi ujian buat mereka. Sehingga kadangkala awan itu manfaat buat suatu kaum, bencana buat kaum yang lainnya. Siapa yang mengatur itu? Allah Azza wa Jalla. Sehingga di sini keyakinan kita. Kenapa kalau kita ngelihat awan, kita suruh berdoa, ya Allah minta kebaikannya dan berlindung dari keburukannya. Nabi itu alaihi salatu wassalam kalau melihat ada angin bertiup dengan kencang, Nabi itu takut. Nabi berdoa memohon kepada Allah, ya Allah aku minta kebaikannya dan aku berlindung dari keburukannya. Karena hal itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Begitu pula tadi awan yang diatur. Awan itu diatur untuk menurunkan hujan di satu kampung, sehingga kampung itu jadi subur, dan bisa jadi dikirim ke kampung yang lain, sehingga hasil panen mereka itu membusuk dan rusak. Tugas kita meminta kepada Allah kebaikannya. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya Ustadz, kembali kita akan angkat pertanyaan terakhir melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Iya, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Ahmad Aliasar di Riau. Baik, Ustaz. silakan Bapak. Gini Pak Ustadz, mungkin di luar tema nih, karena maaf dulu di luar tema karena ini masalah pernikahan Ustadz. Mohon maaf Bapak, bisa dikecilkan terlebih dahulu televisinya Bapak supaya suaranya lebih jelas, atau dimatikan sementara. Karena yang setahu saya di mana-mana itu pernikahan tuh lebih mudah dan lebih simpel. Saya ingin tahu wali itu posisi mana Pak Ustadz. Kadang-kadang orang menikah itu walinya langsung wali hakim Pak Ustadz. Sampai berapa orang kita harus mencari wali kalau bapaknya sudah tidak ada, mungkin berkaitan yang berhaknya diwali lah itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama, jazakallahu khairan untuk Bapak penanya di Riau. Tafadhol Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ya jamaah. Ya Allah, semoga Allah menyelamatkan negeri kita dari balak dan petaka. Karena Anda melihat fenomena perzinaan, fenomena seks bebas, na'udzubillah, telah merajalela, dan tayangan-tayangan di televisi, di media-media, mengumbar aurat, membangkitkan syahwat, ya. Yang akhirnya kadang-kala orang kawin tuh tanpa wali. Semau dia kawin. Ada yang nikah lari, nggak disuruh sama orang tua, kabur, nikah sama hakim, sama siapa di kampung orang, sama ustadz, sama kiai. Yang berhak menjadi wali itu yang pertama bapaknya. Bapaknya. Bapaknya nggak ada saudaranya. Abang atau adiknya. Nggak ada anaknya. Walaupun dalam, ya anaknya berhak untuk menikahkan ibunya. Ini pendapat yang lebih kuat. Anak itu bisa menjadi wali buat ibunya. Kemudian pamannya itu menjadi wali. Nanti pamannya nggak ada, sepupunya. Jadi hakim itu waliyu man la waliyalah. Hakim yang dimaksud di sini adalah hakim yang ditetapkan oleh pemerintah. Bukan ustadz, bukan kiai. Tapi hakim yang ditetapkan oleh pemerintah yang posisinya mewakili pemerintah yang berkuasa.
Di negeri kita ada pengadilan agama, ada KUA. Mereka itu menikahkan orang-orang yang tidak ada walinya. Kalau ada seorang perempuan yang mau nikah dengan laki-laki yang soleh, tapi bapaknya nggak setuju, karena bapaknya ingin laki-laki yang kaya mungkin, perempuan ini boleh datang ke pengadilan agama. Dia mengajukan tentang bapaknya yang tidak mau menikahkan dia. Ada form yang harus diisi. Nanti pengadilan akan memanggil bapaknya. Ketika bapaknya nggak mau dan ternyata alasannya tidak sesuai dengan agama, maka perwalian bapaknya dipindah. Bapaknya di-cancel, dihapus dari wali, dicarikan wali lainnya, saudaranya mau dipanggilkan. Engkau nikahkan adikmu. Ini lewat pemerintah. Karena masih ada walinya. Hakim ini hanya memindahkan perwalian tersebut. Jadi yang wali hakim itu adalah yang memang nggak ada walinya. Seperti anak zina. Nggak ada walinya. Atau keluarganya udah mati semua. Dia ini anak gelandangan. Nggak punya keluarga. Nggak tahu dia. Dia dulu dibuang umpamanya. Siapa walinya? Hakim jadi walinya. Jadi kalau masih ada walinya, maka nggak boleh memindahkan perwalian kepada hakim. Dan ingat yang dimaksud dengan hakim ini adalah pemerintah yang di negeri kita ini diwakilkan kepada pengadilan agama atau pihak KUA ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke teman-teman di Jakarta. Jazakumullah khair.